Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, terima kasih Engkau telah memberikan kepada kami seorang wanita yang mengizinkan rumahnya, hatinya, tempat dikunjungi oleh Yesus bersama saudarinya Maria dan Lazarus. Mereka bertiga menjadi sahabat Yesus. Yesus dilayani oleh mereka, diberi makan, diberi tinggal di dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan, semoga kami seperti Santa Marta dalam hidup kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan peringatan Santa Marta, saudari Maria dan Lazarus. Ketiga orang ini adalah sahabat-sahabat Yesus, di mana kalau Yesus berada di Yerusalem, mereka katanya mampir tinggal di rumah ketiga orang ini. Mereka menjadi sahabat Yesus. Rumah mereka, fisik mereka menjadi tempat di mana Yesus bergaul dengan ketiga orang ini, membentuk ketiga orang ini menjadi murid Yesus yang terkasih. Bagi saya, Santa Marta menjadi seorang yang dibentuk oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan untuk mendengarkan sabda-sabdanya, untuk melihat dan mengalami dengan mata kepala sendiri mujizat-mujizat, karya-karya Yesus yang tak terkirakan. Yesus membentuk mereka dan mereka menerima, mengerti, memahami meski tidak mudah. Kita tahu tipe Santa Marta adalah tipe seorang wanita sibuk yang bekerja, melayani, memasak, memberi minum, melakukan kegiatan-kegiatan rutin sebagai seorang wanita di rumah. Itulah tipe seorang Santa Marta. Sedangkan saudarinya Maria lebih duduk diam mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Dan Lazarus tidak banyak omong, hanya diam. Tetapi saya yakin dia pun dibentuk oleh Tuhan dengan karakternya yang demikian. Maka ketika Lazarus wafat, betapa menangisnya Yesus. Betapa pedihnya hati Yesus ketika sahabatnya ini wafat. Saya yakin bahwa meninggalnya Lazarus itu memberikan dampak luar biasa pada Yesus. Yesus sampai menangis. Jarang dalam kitab suci Yesus menangis. Tetapi ketiga orang inilah membuat Yesus menangis. Bahkan ketika Lazarus wafat pun menangis. Dan lebih daripada itu, Yesus menunjukkan siapa Yesus itu sebagai Allah, sekali lagi, sebagai penyelamat penebus. Yang sudah mati 4 hari, dibangkitkan, dihidupkan kembali. Suatu yang fantastis, suatu yang mujizat, suatu incredible. Wow. Yesus menunjukkan di depan mata mereka bagaimana kuasa Yesus, kuasa kebangkitan itu, kuasa Allah. Tidak hanya mereka dengar, tapi mereka melihat. Dan kita melihat bagaimana Marta, yang seorang sibuk, wanita sibuk ini, yang tidak hanya dengan pikirannya bahwa Yesus bisa membangkitkan orang mati. Karena Marta mengatakan, seandainya engkau ada di sini, saudaraku Lazarus tidak akan mati. Dan Yesus mengatakan dia tidak mati, dia akan bangkit. Dan Marta bilang, ya aku percaya dia akan bangkit pada akhir zaman. Tapi
Tapi Yesus mengatakan lebih daripada itu. Di mana kuburnya? Dan bersama Maria yang tersungkur di depan Yesus, menambah tangisan hati Yesus. Lalu mereka pergi ke makam. Dan Yesus memanggil Lazarus, Lazarus. Maka ketika kain yang menutupi mayat Lazarus kemudian dilepaskan dan hidup. Wow. Seandainya dibuat film yang detik demi detik menunjukkan hal ini, pasti sesuatu yang luar biasa dan indah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa yang bisa kita lihat dalam contoh Santa Marta ini? Tuhan membaharui iman mereka. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan perbuatan. Dengan suatu karya yang fantastis di depan mata mereka. Mujizat. Kematian menjadi kebangkitan. Yang mengawali kebangkitan Yesus, kematian Yesus, segala sesuatu yang dibaharui. Salib, derita, hancur, lebur. Yesus yang wafat, dibangkitkan mulia. Kembali, bukan hanya kebangkitan yang secara rohani, tapi kebangkitan badan sekali lagi. Yang dinyatakan dalam kredo kita. Ya, tubuh raga kita yang hancur lebur. Entah karena apapun, menjadi bersih, murni, suci, kembali. Tuhan berkuasa. Saudara, mari 3 hal aspek penting yang selalu saya ulang-ulang. Formatio. Kesediaan untuk dibentuk. Kesediaan untuk masuk dalam misteri penderitaan. Misteri kesulitan, kepedihan hidup. Santa Teresa Benedicta mengatakan ave crux spes unica. Salam salib, satu-satunya harapan. Ave crux spes unica. Santa Teresa Benedicta, seorang Yahudi yang suster Karmelites yang kemudian dibantai, dibunuh di kamp tahanan Nazi. Menuliskan kata-kata indah. Karena dia seorang penulis, seorang filsuf, seorang Yahudi. Dia memeluk penderitaan. Ave crux spes unica. Mari kita peluk salib-salib hidup kita masing-masing. Formasio, bersedia dibentuk, dibimbing oleh Tuhan. Mengizinkan Tuhan membentuk Anda. Lalu meditatio. Apa maknanya? Semua pengalaman hidup kita, apapun juga, sebesar apapun juga. Dan kontemplasio, mengizinkan Tuhan berbicara. Tuhan sendiri yang membentuk Anda. Mengalami personal relationship. Relasi pribadi dengan Yesus, dengan Bunda Maria. Yang membentuk Anda. Dengan Santo Yosef. Mungkin lewat mimpi-mimpi Anda. Ketiga aspek ini harus menjadi bagian dari seluruh proses menjadi orang Kristen, menjadi orang Katolik. Semoga lewat Santa Marta Anda bersedia sekali lagi memanggul salib. Di YouTube hari ini dikisahkan tentang truk tronton yang mengangkut beban begitu berat. Kecelakaan di ujung jalan itu, ternyata truk itu dapat bertahan, berdiri di pojokan jalan dan tidak jatuh ke tanah, tidak jatuh ke jurang. Dia berdiri dipegangi oleh beban berat itu. Pelajaran berharga bagi kita. Salib seberat apapun seringkali dan banyak kali justru menyelamatkan hidup kita. Seperti Yesus. Semoga Anda dan saya berani memanggul salib seberat apapun. Bersama Yesus. Dengan Yesus. Bersama Bunda Maria. Dengan Santo Yosef.
Tuhan memberkati Anda semua, menguatkan Anda semua. Dan kita belajar banyak dari Santa Marta untuk mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku, Engkau menyelamatkan dan membebaskan aku. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Santa Marta meneguhkan kami untuk memanggul salib seberat apapun. Karena Engkau akan menggantinya lebih daripada salib yang kami terima, yaitu Engkau sendiri, yaitu surga, yaitu kemuliaan. Bersama Engkau, Bapa, Roh Kudus, Bunda Maria, Santo Yosef, dan orang kudus lainnya. Berkat-Mu untuk mereka yang mendengarkan renungan ini dikuatkan dan diteguhkan selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.